Jumpa kembali dengan saya Nio, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto Banyumas. Apa kabar semuanya? Semoga rahmat, damai dan sejahtera Tuhan ada pada kita semua. Saudaraku yang berkehendak baik, kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati keindahan kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan yang senantiasa mengajar kepada kami untuk hidup dengan rendah hati. Kami bersyukur oleh karena pengajaran-Mu membawa kami sebagai orang-orang yang belajar untuk mengenal diri kami lebih baik dan menyikapi kehidupan dengan lebih bijak. Kiranya Tuhan sendiri terus menuntun kami agar kami menjadi pemenang-pemenang yang tangguh, pejuang-pejuang yang seturut dengan rancangan indah firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita merenungkan Amsal 18 ayat ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahulukan hormat. Saya yakin cerita tenggelamnya kapal Titanic pada 14 April tahun 1912 pasti pernah kita baca, paling sedikit pernah kita dengar. Mungkin juga filmnya sudah kita tonton, bahkan mungkin ada yang nonton lebih dari satu kali. Tetapi siapa saudara-saudara sebenarnya perancang kapal legendaris itu? Dialah Thomas Andre, seorang insinyur. Nah, saat menyelesaikan pembuatan kapal itu, seorang reporter bertanya tentang seberapa amannya kapal Titanic itu. Sang perancang Thomas Andre dengan pede mengatakan, Tuhan Yesus pun tidak bisa menenggelamkan. Wow, hebat sekali pernyataannya. Tetapi juga angkuh dan arogan. Akibatnya saudara-saudara, kita semua menyaksikan, mendengar, dan membaca dengan sedih. Pada 14 April 1912, kapal Titanic dikabarkan tenggelam di Samudra Atlantik dan menewaskan 1.500 orang lebih penumpang kapalnya. Tinggi hati, sombong mendahului kehancuran. Jadi awal kehancuran. Nah, banyak ayat di dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa ketinggian hati bukan kebajikan yang perlu dikejar, yang perlu diperjuangkan. Bahkan Allah dikatakan membenci kesombongan. Kenapa saudara-saudara? Banyak hal. Yang pertama, karena tidak ada manusia yang unggul di dalam semua hal. Di dalam banyak hal mungkin ia tahu, bahkan pakar. Tetapi tidak untuk semua hal. Kita mendengar kata-kata bijak, di atas gunung masih ada langit. Bahkan di atas langit ada langit. Bisa saja seseorang punya gelar akademik sederet sampai KTP kita nggak muat. Profesor, doktor, magister, macam-macam. Tetapi belum tentu dia bisa mengalahkan Tarno, ahli sulap, atau Painem yang jago masak di dapur. Jadi tidak ada manusia yang
unggul dalam semua hal. Itulah sebabnya kesombongan bukan sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita mau sombong, pertanyaannya siapa sih kita ini kok mau sombong? Kita ini asalnya hanya dari mani, diberi nafas hidup oleh Tuhan. Sesudah mati jadi makanan cacing dan tinggal tengkorak akhirnya. Apa yang mau disombongkan? Datang gak bawa apa-apa. Pulang tidak ada yang dibawa. Bahkan jika di dunia punya banyak harta, mati pun tidak dibawa. Jabatan pun tidak berpengaruh. Jadi apa yang mau disombongkan? Tetapi saudara, meskipun tidak boleh sombong, bukan berarti tidak boleh memiliki. Bukan pula tidak boleh kaya. Tidak juga tidak boleh berjabatan. Oh, boleh saja. Monggo-monggo saja. Semuanya sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah ketinggian jabatan untuk menginjak-injak bawahan. Atau merendahkan wong cilik. Yang tidak diizinkan Allah adalah ojo dumeh adikang adikung adikuno. Petantang petenteng dengan apa yang kita punya. Karena sejatinya apa yang ada pada kita, apakah itu harta, apakah jabatan, apakah kepandaian atau kesempatan, itu semua adalah anugerah Allah. Yang pada saatnya itu juga bisa diambil kapan saja, di mana saja, diambil oleh sang pemiliknya. Seorang jenderal bisa petantang petenteng karena jabatannya. Bisa melakukan apa saja, apalagi terhadap bawahannya. Tetapi saudara-saudara, siapa sangka kesombongannya menghancurkan karir dan keluarganya. Ia bisa dipecat dan pastinya dihukum. Gara-gara petantang petenteng menenteng senjata untuk mengikuti kesombongannya habis-bis. Itulah sebabnya Pengamsal mengingatkan kita tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi jelas ini bukan jalan yang ideal yang perlu kita jalani. Ini bukan rute yang tepat, yang patut kita lewati. Yang disediakan Tuhan menurut Pengamsal adalah kerendahan hati mendahulukan hormat. Jadi rute yang ditawarkan Tuhan itu diawali dengan kata tetapi. Artinya yang berlawanan dengan jalan tinggi hati, yaitu kerendahan hati mendahulukan hormat. Orang mendapatkan aplaus, mendapatkan hormat, mendapatkan pujian karena kerendahan hatinya. Mana ada orang yang sombong disukai. Sejak Zidane ditunjuk menangani Real Madrid pada tahun 2016, prestasi demi prestasi tim itu tidak pernah berhenti mengalir. Selama 18 tahun, Real Madrid berhasil menjadi juara Liga Champions Eropa berurutan tahun 2016-2017. Ini prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh tim lain sejak tahun 1993. Zidane pula yang mengawinkan juara La Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa sejak tahun 1958. Yang menarik saudara-saudara, ketika ditanya apakah dia pelatih terbaik dunia, Zidane dengan cepat berkata, tidak, itu bukan saya.
Ini suatu kerendahan hati yang luar biasa. Oleh karena itu tidak heran Presiden Real Madrid itu menghormati dan memujinya dengan mengatakan Zidane dapat tinggal dan berkarier di Real Madrid selamanya. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang menjunjung tinggi prestasi. Sejak kecil kita dituntut untuk mengejar prestasi setinggi-tingginya agar dapat hidup dengan nyaman, diakui dan dihormati. Tetapi nas hari ini justru mengingatkan bahwa dasar dari kehormatan itu bukanlah prestasi, tetapi kerendahan hati. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha sekuat tenaga untuk menjadi juara di berbagai bidang yang kita tekuni, boleh. Boleh saja. Tetapi jangan sampai kita mengejar prestasi semata-mata untuk mendapat pujian dan kehormatan. Karena kehormatan yang sesungguhnya bukan diperoleh melalui prestasi, tetapi melalui kerendahan hati. Oleh karenanya waspadalah ketika kita ditawari racun tinggi hati saat meraih keberhasilan. Ingatlah untuk menjawab, tidak, itu bukan saya. Sebab tinggi hati akan mendahului kehancuran. Nah, kalau sudah begitu, sudah hancur, untuk apa semua prestasinya? Jadi tetaplah rendah hati sebagai jalan yang ditawarkan oleh Tuhan. Amin.